Halo anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran agama Katolik. Semoga anak-anak kami tetap dalam kesenangan sehat. Kali ini kita membahas tentang Yesus mengkudus Roh Kudus. Sebelum kita memulai, mari kita lebih dahulu kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah. Penuhilah dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaanmu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api, dan kasih, dan pengurapan ilahi. Kau sabta karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa senari hati umatmu, dan curahkanlah cintamu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran. Indikator atau tujuan pembelajaran kita yang pertama, menceritakan isi janji Yesus mengutus Roh Kudus. Yang kedua, menceritakan kembali peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan dampak kehadiran Roh Kudus kepada para rasul dalam peristiwa Pentakosta. Yang keempat, menyebutkan berbagai macam simbol kehadiran Roh Kudus beserta maknanya. Dan yang kelima, membuat lukisan yang menggambarkan peristiwa Pentakosta. Itulah tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Apa itu Roh Kudus? Sesudah kebangkitannya dari alam maut, Yesus Kristus naik ke surga. Kenaikan Yesus inilah yang dimaksudkannya ketika ia mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Injil Yohanes bab 16 ayat 7. Ini dasarnya Roh Kudus. Jadi Yesus pergi kepada Bapa dan akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran. Yesus pergi kepada Bapa karena ia adalah anak Allah dan utusannya. Jadi ini dia mengapa Yesus atau apa Roh Kudus itu. Sekarang mari kita lihat pembelajaran selanjutnya, mengapa Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu atau Roh kebenaran diutus untuk apa? Untuk mengingatkan murid-muridnya akan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan Yesus semasa tinggal bersama-sama dengan para murid. Ya, jadi apakah yang pernah dijanjikan oleh Yesus tersebut sungguh-sungguh terpenuhi bahwa Roh Kudus akan datang. Kini ya, yakni pada hari Pentakosta, ya Roh Kudus turun atas para rasul dalam bentuk apa? Lidah-lidah api dan tiupan angin yang sangat kencang yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka berkumpul. Nah, para murid percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri yang pernah dijanjikannya kepada mereka. Ya, jadi peristiwa Pentakosta ya. Oke. Nah, anak-anakku, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu yang mengajarkan tentang kebenaran Allah. Nah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatan. Nah, Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Ya, dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Nah, Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberi semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Nah, Roh Kudus adalah Roh kebenaran karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi anak-anakku,
roh kebenaran atau Roh Kudus ini adalah roh yang segala apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Nah, peristiwa Pentakosta mengungkapkan misteri Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus benar-benar hadir dalam gereja, menjiwai, membimbing, dan menyertai gereja. Nah, inilah kenapa Yesus mengutus Roh Kudus, ya, sekali lagi untuk mengingatkan murid-muridnya, untuk mengajarkan tentang kerajaan kebenaran Allah, kemudian untuk menuntun gereja kepada kekudusan, kemudian untuk menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya serta mewartakan kerajaan Allah. Oke? Nah, anak-anakku, sebagai umat Kristiani, bagaimana kita bisa menghayati peran Roh Kudus? Nah, jadi Roh Kudus yang datang itu telah mengubah hati para murid Yesus, ya, telah mengganti dan mempersatukan semua orang dari berbagai bangsa. Apa yang mereka alami menguatkan iman mereka akan Yesus Kristus, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan mereka, melainkan akan menyertai mereka senantiasa hingga akhir zaman. Jadi pengalaman para murid Yesus tersebut hendaknya juga menjadi pengalaman hidup kita sebagai orang yang percaya akan Yesus, ya, bahwa Yesus menyertai kita, ya, dalam Roh Kudus yang terlibat dalam kehidupan kita sampai akhir zaman. Jadi Roh Kudus telah diutus oleh Yesus untuk menyertai, membimbing, dan menyemangati setiap langkah hidup kita. Ya, jadi hal ini berarti, ya, bahwa penyertaan dan kehadiran Yesus Kristus dalam Roh-Nya yang kudus itu terus berlangsung, ya, dan akan berlangsung hingga kini dan selamanya, ya, akan senantiasa menyertai kita. Nah, itulah yang menguatkan iman gereja sekarang juga, ya. Jadi memang dalam keadaan sulit sekalipun, ya, gereja tetap percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya menguatkan kita semua. Nah, anak-anak, lambang Roh Kudus, ya, dalam kitab suci, ya, dalam Kisah Para Rasul, ya, dikatakan bahwa Roh Kudus datang dalam rupa apa? Iya, ya, Roh Kudus dilambangkan dengan angin, ya, tiupan angin yang kencang, ya, dikatakan dalam Kisah Pentakosta. Ya, hendaknya kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus menggerakkan kita kemana Roh itu mau. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu membimbing dan mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, anak-anakku, Roh Kudus juga dilambangkan dengan api atau lidah-lidah api, ya. Jadi hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menyemangati gerak langkah hidup kita. Roh Kuduslah yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Nah, itulah lambang Roh Kudus yang kita baca dalam Kisah Pentakosta. Nah, belajar dari kitab suci, dari Kisah Para Rasul, kita akan baca kisahnya. Ya, saya bacakan, kalian dengarkan, ya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dan dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi dan yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa kita, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya? Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, anak-anakku, apa yang kita bisa pelajari dari kisah para rasul tersebut? Jadi kerinduan para rasul itu akhirnya terjawab ketika tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk menjawabi kerinduan mereka. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan akan menyertai senantiasa hingga akhir zaman. Itu yang kita bisa pelajari. Jadi bagaimana benar-benar Roh Kudus itu hadir ya dalam setiap langkah hidup kita. Ya, pengalaman para rasul membuktikan dengan jelas bahwa Yesus yang naik ke surga kemudian mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita ya sepanjang hidup kita sampai akhir zaman. Untuk bahan refleksi kita, silahkan tanyakan dalam dirimu sendiri. Apakah atau sadarkah kamu bahwa dalam hidup ini kita senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus? Apakah kamu akan bimbingan Roh Kudus? Ya, jangan-jangan kita tidak sadar bahwa hidup kita dibimbing Roh Kudus. Nah, silahkan tanyakan dalam dirimu masing-masing. Oke? Nah, anak-anakku, itulah pertanyaan refleksi ya untuk kita ya ketika kita belajar tentang Roh Kudus hari ini. Ya, jadi kita diajak juga untuk bertanya, ya, percayakah kamu bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, Roh Kudus selalu mendampingi? Ya, jangan-jangan kita lupa bahwa kita ditemani oleh Roh Kudus dalam peristiwa hidup kita, di saat kita suka, di saat kita gembira, atau di saat kita sedih atau mengalami kesulitan. Ya, jadi anak-anakku, kita juga harus bertanya sebetulnya, apa sih atau konsekuensi apa yang harus kita lakukan jika kita telah menerima bimbingan Roh Kudus? Ya, apakah kita akan masa bodoh terhadap bimbingan Roh Kudus, pura-pura tidak tahu? Ya. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepada atas segala berkat dan rahmat hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami semakin mampu merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami, hingga kami mampu untuk menjadi saksi demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke anak-anakku, demikian. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Yang mau mengakses teks pembelajaran kita bisa diakses di Pak Katolik. Nanti silahkan linknya ada di deskripsi, nanti kalian bisa klik, kemudian kalian juga bisa baca di buku elektronik ya, di halaman 66 materi kita hari ini. Nah anak-anakku, untuk sebagai evaluasi pembelajaran kita, untuk penilaian kita silahkan untuk dijawab pertanyaannya ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, ada 4 pertanyaan ya. Jadi yang pertama, jelaskan siapa Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Dan yang kedua, mengapa Yesus mengutus Roh Kudus. Dan 3, jelaskan lambang-lambang Roh Kudus. Kemudian apa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, kemudian sebagai tugas yang untuk nanti nilai keterampilan,
silahkan buatlah sebuah doa yang mengungkapkan peran Roh Kudus dalam hidup. Ya, silakan nanti masing-masing dikirimkan lewat WA atau Google Classroom. Ya, silakan nanti hasilnya difoto kemudian dikirimkan. Oke, terima kasih hari ini atas pembelajaran hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Bye bye. Tuhan berkati. God bless you.